saya. Yang pertama, Kenalkan, nama saya Arif yang saya dari TK Pasien Agriculture Profesor. selanjutnya rekan saya yang kedua. Ya, perkenalkan nama saya Olivia Diagustina. Saya calon guru penggerak angkatan 7 kelas 82 dari Kabupaten Nganjuk. Saat ini saya berada di unit kerja LJN 1 Barat Kecamatan Sukosono. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai observer akan melakukan observasi terhadap praktek coaching yang akan dipraktekkan oleh Bu Anil Santi sebagai coach dan Bu Olida sebagai coaching. Nah, untuk selanjutnya, baik Bu Ani akan berperan sebagai coach. Nah, di sini nanti saya akan mendiskusikan mengenai rubrik percakapan coaching yang sudah tertera pada LMS. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Ani sebagai coach ya. Oke, untuk yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ani kembangkan? Ini kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan mungkin sudah ada tiga nih. Yang pertama, dosen dan gila-gila. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan tersebut sesuai dengan alur. Baik. Oke, dari tiga kompetensi coaching yang sudah Bu Ani sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi dalam praktek coaching ini? Untuk dari tiga kompetensi tadi, di sini yang ingin saya kembangkan, yang ingin dengan saya dengan observasi dan spesifik yaitu dengan mendengarkan aktif, Mendengarkan aktif ya Bu ya. Baik, untuk indikator tercapainya dari tujuan pengembangan nanti dari praktek ini nanti apa yang Bu Ani ingin? dari yang saya inginkan mungkin saya sebagai coaching sebagai coach itu bisa mengarahkan coaching agar menemukan masalah menemukan jawaban dari masalah yang ada. Oke, baik. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Bu Arini mempraktekkan coachingnya bersama Bu Olida. Jadi nanti Bu Arini jadi coachnya dan Bu Olida jadi coaching. Siap, sampai. Ya, Bu Ani, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Kira-kira apa ya yang mau boleh ceritakan? Ya begini Bu Ani, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid yang ada di kelas saya, terutama yang saya ajar itu sepertinya kurang antusias Bu Ani, dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu Bu Ani. Jadi dari obrolan kita hari ini apa ya harapan ibu? Iya begini Bu Ani, saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya, terutama yang saya ajari ini Bu Ani. Iya. Kalau menurut jenengan apa ya yang membuat anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama? Begini Bu Ani, kalau saya ingat kembali yang menyebabkan murid-murid saya di dalam kelas itu kurang antusias dalam belajar. Yang pertama, begini, pembelajaran yang saya berikan sepertinya itu sedikit membosankan seperti itu Bu ya. Lalu saya juga terlalu dominan berbicara di depan kelas dan juga bercerita pada murid-murid saya. Lalu yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau saling aktif seperti itu, mengemukakan pendapatnya atau itu. Kira-kira biar anak itu antusias dalam pembelajaran itu bagaimana ya? Menurut saya
bentuk pembelajaran di dalam kelas itu yang lebih asik, tidak monoton, tidak membosankan. Seperti itu. Pendapat saya dengan Bu Olivia. Terus menurut pendapat Ibu nih, yang membuat murid-murid itu asik dengan pembelajaran, terus dia itu tidak bisa dengan pembelajaran, itu kan? Seperti ini ya Pak, menurut saya pembelajaran itu harus lebih berpusat pada murid. Jadi murid kita minta untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya permainan atau ice breaking ya, nah seperti itu. Bisa game juga. Jadi ternyata ya bermakna seperti itu menurut saya. Jadi nanti pembelajaran bisa aktif. Kalau boleh tahu nih, di pembelajaran dunia itu menggunakan sumber belajar apa nih? Saya biasa menggunakan LKA. Kalau menurut dengan selain LKA apa lagi ya sumber belajar yang Saya pikir itu banyak sekali sebenarnya. Bisa kita melalui video YouTube, seperti itu. Atau kita bisa langsung bermain di alam sekitar sekolah. Itu juga bisa. Iya. Kalau gitu dengan memakai sumber belajar yang banyak, pasti anak-anak pastinya akan semakin antusias ya Bu. Iya. Oke. Ini sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa ya? Rencana saya untuk menyelesaikan permasalahan murid saya di kelas itu ya yang kurang antusias dalam belajar. Yang pertama saya akan mencoba merancang pembelajaran yang asik, yang asik untuk anak dengan menggunakan sumber belajar yang beragam atau interaktif, bisa melalui video, bisa melalui YouTube, atau langsung bermain di alam sekitar sekolahan seperti itu. Lalu dalam bentuk tugas juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Nah istilahnya apa ya? Saya akan melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi. Nah seperti itu, sehingga murid-murid itu tidak terkesan dipaksa oleh saya sebagai seorang guru, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Bagus sekali penjelasan Olivia. Dan masih apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Iya Bu, saya berusaha berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik dan asik untuk murid. Di situ saya menggunakan berbagai sumber, agar anak bisa mengeksplorasi materi sehingga anak atau murid saya dapat menjalankan materi. Nah, seperti itu saya juga akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan. Nah, saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya semua. Seperti itu. Saya sangat mendukung, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan jenengan ya. Terima kasih Bu Arini atas waktunya untuk kita sharing bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dibutuhkan oleh murid kita ya. Amin. Terima kasih Bu Arini. Sama-sama Bu Olivia. Terima kasih Bu Arini dan Bu Olivia. Baik, langsung saja ya Bu Arini. Dari praktek coaching yang dilakukan tadi, kira-kira apakah jika pencapaian pengembangan yang diinginkan Bu Arini nanti sudah terwujud? Alhamdulillah Bu Olivia sudah terwujud karena ya itu tadi sudah terbukti dengan adanya coaching tadi. Bu Olivia sudah menemukan solusi dari masalah. Lagi saya akan menyampaikan hasil catatan saya tadi mengenai observasi kucing Bu Arini dengan Bu Olivia menggunakan alat pintar ya. Tadi sudah baik sekali
Bu Arini sudah menerapkan model beta dalam praktek konsentrasi. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Koji juga sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan tadi, yaitu untuk menumbuhkan semangat belajar melalui pembelajaran interaksi dan beragam sumber yang bisa melalui buku itu juga adalah sumber alam untuk kita kenal. Untuk identifikasi permasalahannya, Coach juga baik untuk memberikan pertanyaan yang tepat membuat Koji menyadari bahwa sebenarnya Koji ini dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut, yaitu dengan memberikan kemampuan melaksanakan pembelajaran di integrasi sosial. Tentunya lebih berpusat pada murid. Untuk rencana aksinya, Coach juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koji merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahannya. Tanggung jawabnya sendiri, Coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil Koji, dan ternyata membuat Koji ini dapat menentukan sendiri melalui perencanaan pembelajaran yang menyenangkan, juga menggunakan sumber yang beragam. Jadi saya rasa untuk alur ceritanya sudah mengarah ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin apakah ada kompetensi lain selain tiga kompetensi yang Bu Arini sebutkan dan yang lebih spesifik tadi yang menggunakan aktif, mungkin Bu Arini mau ada lagi kompetensi yang ingin dikembangkan dari praktek itu. Untuk waktu ini selain belajar yang aktif, ini saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh. Di sini juga saya bisa dengan masalah yang ada respon, tidak merasa nyaman atau melakukan pekerjaan saya. Kalau gitu Bu Anita. Baik, terima kasih untuk Bu Arini dan Bu Alicia atas kerjasamanya hari ini dalam untuk tugas kita hingga demonstrasi protokol pada modul 2.3. Semoga harapan kita bersama kita dapat mempraktekkan konsep ini nanti di lembaga kita, juga di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik menggunakan alur-alur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Olida Dia Agustina. Saya dari SD Negeri 1 Tembara, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 kelas 82. Hari ini saya bersama dua rekan saya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Anita Sariwahyudi. Saya DPP angkatan 7 dari TK Kemala Bayangkari 51 Kertosono. Dan berikutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arifin Santi, TGP angkatan 7 dari Nganjuk, dari TK Tarbiyah Al-Baita Kertosono. iya, terima kasih. Pada hari ini kami akan mencoba mempraktekkan demonstrasi kontekstual yang mana di situ ada 3 orang yang berperan sebagai observer, sebagai coach, dan sebagai coaching. Pada kesempatan hari ini saya akan berperan sebagai observer, lalu teman saya Bu Anita sebagai coach, dan teman saya Bu Santi sebagai coaching. Iya, pada hari ini perkenankan kami untuk mempraktekkan kegiatan tersebut. Kita langsung saja ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita dan Bu Santi. Waalaikumsalam. Iya. Pada kegiatan hari ini kita bertiga mempraktekkan kegiatan ya, yang mana di sini nanti saya selaku observer, lalu Bu Anita sebagai coach, dan Bu Santi sebagai coachingnya. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Anita ya, karena jenengan sebagai coachnya, di sini nanti saya akan berusaha mendiskusikan dengan jenengan berdua tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Jadi sebelumnya Ibu melaksanakan coaching dan juga sebagai coach, saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan saya observasi, dan ini nanti melalui rubrik penilaian pada sesi demonstrasi pemeriksaan.
Nah, pada kegiatan coaching ini nanti Bu Anita karena jenengan sebagai coach, kompetensi coaching apa yang ingin jenengan kembangkan Bu Anita? Baik Bu Anita, dari hasil praktek coaching saya nanti dengan Bu Arini sebagai coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama yaitu tadi penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif dari coach, yang ketiga memberikan pertanyaan coach sesuai dengan alur cerita. Iya, berarti ada 3 kompetensi coaching ya Bu Anita ya. Lalu dari 3 kompetensi tersebut Bu Anita, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik, untuk yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Alida sebagai observer, lebih dari untuk mendengarkan aktif dari coach. Jadi saya nanti ingin mendengar aktif dari antara saya sebagai coach dan Bu Alida sebagai coach, sehingga supaya permasalahan nanti lebih fokus dari apa yang disampaikan. Iya, berarti ini nanti bagian yang secara spesifik ya, yang diambil adalah untuk mendengarkan aktif dari coaching. Seperti itu ya. Iya. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Anita yang seperti apa kalau boleh saya tahu? Untuk indikator keberhasilannya, saya berharap dari hasil praktek coaching ini nanti Bu Arini sebagai coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi saya hanya menuntut Bu Arini sebagai coach menggunakan alur cerita ini tadi, sehingga Bu Arini sebagai coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Oh ya, jadi intinya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu adalah sesuai alur cerita, di mana jenengan sebagai coach ingin membantu Bu Arini sebagai coach dari permasalahan seperti itu ya, agar solusinya ada dari permasalahan. Iya. Nah, monggo kita segera mulai saja kegiatan coaching ini, yang mana Bu Anita sebagai coachnya dan Bu Arini sebagai coachnya. Oke, monggo saya persilakan. Terima kasih Bu Anita. Iya. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Arini. Bu Anita, boleh minta waktunya sebentar? Ya Bu, boleh, silahkan masuk. Ada yang bisa saya bantu Bu Arini? Terima kasih Bu. Maaf loh kalau saya mengganggu pekerjaan Ibu. Santai aja Bu Arini, kebetulan pekerjaan saya juga sudah selesai. Gimana sih Bunda, apakah ada yang didiskusikan dengan saya? Iya Bu Anita. Jadi gini, sebenarnya saya ini mau curhat Bu. Begini loh Bu, saya ini mau minta saran sama Bu Anita. Jadi saya perhatikan kelas Bu Anita ini anaknya kok tertib-tertib sekali ya. Datanya juga tepat waktu, beda sekali sama murid-murid saya. Datanya itu sering terlambat. Oh begitu. Kira-kira apa yang Bu Arini harapkan dari diskusi kita hari ini nanti Bu? Saya ingin anak-anak saya itu juga tertib gitu, kayak murid jenengan bisa datang setiap pagi, ngobrol. Coba sekarang Bu Arini ceritakan bagaimana murid-murid itu di dalam kelas. Sebenarnya dulu itu murid-murid saya juga datangnya itu juga selalu pagi-pagi Bu. Tapi semenjak masuk sehabis liburan, saya perhatikan kok setiap hari itu ada anak yang terlambat itu ya Bu. Dan semakin hari kok datangnya itu semakin terlambat dan anaknya semakin banyak yang terlambat Bu. Oh begitu. Terus apakah Bu Arini sendiri sudah menanyakan alasannya kepada murid-murid yang terlambat? Sudah Bu, kebanyakan dari mereka sih jawabannya sama Bu. Hanya kesiangan. Gitu ya Bu. Terus apakah Ibu sudah melakukan atau mencoba mengatasi permasalahan tersebut? Saya sudah coba berkomunikasi dengan wali-wali juga Bu. Anak-anak yang terlambat ini susah dibangunin, karena gitu Bu. Karena mereka tidurnya itu malam-malam Bu. Anak-anak juga sukanya main HP. Saya juga minta wali murid untuk tidak memberikan gadget pada malam hari Bu. Bagus sekali Bu Arini, berarti Bu Arini sudah komunikasi dengan wali murid ya.
Terus apakah masih ada masalah lagi setelah Ibu Arini komunikasi dengan murid? Ya, ini Bu, awalnya anak-anak yang telat bisa masuk pagi Bu, tapi hanya bertahan ya hanya 2 hari Bu. Tapi setelah itu mereka masuknya siang lagi Bu. Terus apa kira-kira rencana yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Di sini Bu, sebenarnya saya rencananya mau jaga kegiatan untuk anak-anak di rumah. Jadi biar anak-anak itu biasa disiplin dan punya waktu dan punya tanggung jawab. Nah, di jadwal itu nanti mau saya selipkan waktu untuk anak bermain gadget. Jadi waktu tidurnya itu tidak terlalu malam Bu. Bagus sekali itu Bu Arini. Lalu apakah Bu Arini punya rencana lain selain membuat jadwal kegiatan untuk anak-anak? Saya juga mau bikin kesepakatan kelas Bu dengan anak-anak di kelas saya. Sip banget itu Bu Arini. Lalu kira-kira Bu Arini akan melaksanakan rencana itu tadi kapan ya? Mau saya sih besok Bu. Jadi di sini saya akan menyiapkan keperluan baik itu membuat jadwal kegiatan ataupun kesepakatan kelas untuk besok. Nah, si Bu Arini lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Nah, lalu siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu melaksanakan rencana ini? Pastinya ya wali murid Bu. Rencana sih besok sekolah-sekolah saya mau mengumpulkan wali murid. Jadi setelah itu membuat jadwal kegiatan anak di rumah, terus memberikan arahan sedikit tentang rencana saya untuk menertibkan anak-anak. Sip, semoga rencana Bu Arini nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Terus tujuan Ibu Arini untuk menertibkan anak-anak tadi yang datang terlambat bisa tercapai. Amin. Terima kasih loh Bu Anita sudah meluangkan waktunya dan bantu saya mencari solusinya. Sama-sama Bu Arini, semoga sukses. Oke Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Ya, semoga Bu Arini. Iya. Terima kasih Bu Anita dan Bu Arini sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik menurut saya ya. Dan di sini saya ingin tahu ya, apakah dari tujuan jenengan tadi yang mana indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi itu sudah tercapai Bu Anita? Alhamdulillah untuk konsultasi ini tadi saya rasa sudah tercapai karena Bu Arini sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahannya tadi yang anak-anaknya suka terlambat. Akhirnya Bu Arini sendiri yang memberikan solusi dengan memberikan jadwal. Betul. Iya. Menurut saya memang seperti itu nggih. Dari indikator ketercapaian yang ingin Bu Anita kembangkan tadi sudah terlihat dan sudah nampak, bahkan sudah muncul di situ yang mana pada akhirnya Bu Arini sebagai coach dapat menemukan solusi. Lalu dari sini ada catatan sedikit dari saya yang mana di sini tadi saya saat kegiatan observasi saya juga mengamati baik dari alur ceritanya yang mana di situ tadi tujuannya yang mana menyampaikan tujuan coaching, tujuannya juga sudah terlihat jelas, bagus dalam pemaparannya. Yang mana ternyata tujuan permasalahan ini tadi adalah adanya suatu permasalahan di sekolahnya Bu Arini, murid yang sering datang terlambat. Itu yang saya cermati tadi, Lalu dari identifikasi, dari pemberian pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Bu Arini sebagai coach, yang mana di situ tadi ada pertanyaan yang diberikan oleh Bu Anita sebagai coach, yang mana akhirnya menemukan solusi. Nah, ada solusi di situ tadi Bu Arini membuat jadwal kegiatan anak di rumah dan juga ada kesepakatan. Nah, itu dari identifikasinya. Lalu dari rencana aksi, nah pertanyaan yang diberikan Bu Anita sebagai coach bisa membuat Bu Arini
sebagai coach mengutarakan rencana-rencana yang ingin dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut ya. Lalu dari tanggung jawabnya itu tadi juga sudah muncul komitmen dari Bu Arini yang mana dapat mendukung untuk mengatasi masalah Bu Arini sebagai coach. Yang mana tadi masalahnya memang anak sering datang terlambat, akhirnya ketemu solusi. Bu Arini membuat rencana dan berkomitmen bahwa akan ada jadwal kegiatan di rumah dan juga kesepakatan kelas seperti itu. Oke, nah ini tadi merupakan catatan saya dari kegiatan coaching Bu Anita dan Bu Arini. Lalu begini Bu Anita, adakah kompetensi lagi yang ingin Bu Anita kembangkan? Berdasarkan hasil melakukan kegiatan coaching ini tadi, mungkin ada kompetensi lain lagi selain tadi Bu Anita mengutarakan kompetensi spesifiknya yang ingin dicapai Bu Anita itu lebih ke arah mendengar secara aktif. Nah, mungkin ada kompetensi lain yang ingin Bu Anita kembangkan? Baik Bu Aida, Ya. terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu kompetensi passion. Jadi bagaimana kita memberikan kepedulian kita sebagai seorang coach terhadap coach supaya permasalahannya itu bisa lebih fokus. Baik, seperti itu berarti kompetensi yang ingin dicapai selanjutnya untuk kegiatan coaching yaitu lebih ke menambahi lagi dengan kesadaran penuh ya, desain agar lebih terfokus lagi. Iya, mungkin hanya itu Bu Anita, Bu Arini ya. Dari kegiatan ini saya sebagai observer sangat senang sekali dengan kegiatan kita bertiga hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Anita, terima kasih Bu Arini. Semoga kedepannya kita semakin lancar dalam setiap melakukan kegiatan kita. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Nurhadi dari Dekatan Bidang Agenda dan di sini ada rekan saya. Perkenalkan, saya Olivia Agustina, CBT Angkatan 7 kelas 82 dari LD Negeri 1 Tenggara Kecamatan Kepala. Saya juga masih mempunyai rekan. Perkenalkan. Perkenalkan, saya Adita Sariwani, CBT Angkatan 7 dari TK Kemala Bayangkari 51 Bekasi. Baik, di sini kami akan saya pribadi akan menjadi pengamat. Kemudian selanjutnya Bu Olivia akan menjadi coach dan Bu Anita akan menjadi coach. Oke Bu Olivia, di sini saya sebagai pengamat. Jadi sebelumnya saya akan sebelum itu melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan saya observasi melalui rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual ini. Menurut itu, kompetensi apa yang ingin dengan kembangkan? Terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah ada juga tuh sebenarnya yang pertama adalah presence tentang kehadiran penuh kita dalam kegiatan coaching. Lalu yang kedua, gimana kita juga bisa mendengarkan aktif dari coach kita. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot sesuai alur cerita. Nah, seperti itu. Kalau dari tiga kompetensi itu, bagaimana yang ingin Ibu observasi? Iya. Di sini saya ingin mendengarkan secara aktif ya dari coach, bagaimana coach memiliki suatu permasalahan. Itu yang ingin saya kembangkan. Kalau dari indikator pencapaiannya, tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan yang seperti apa? Ya, dari indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya ingin capai di sini adalah saya bisa memberikan satu solusi dari kegiatan coaching ini, yang mana solusi tersebut memang ada pada coach kita, sehingga saya sebagai coach bisa memberikan solusi tersebut dari coach kita. Oke, setelah ini
mencoba dalam kegiatan coaching ini. Saya akan berkolaborasi dengan Bu Anita, yang mana saya sendiri sebagai coach dan Bu Anita sebagai coaching. Ya, terima kasih. Akan saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Anita. Waalaikumsalam Bu Alida. Iya, bagaimana kabar Anita hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Iya Anita, Boleh mohon maaf ya mengganggu waktu belajar kamu di kelas. Ya, begini Anita, bolehkah Bu Alida berbicara dengan Anita sekarang? Ini Bu Alida. Iya, Anita, Bu Alida dengar bahwa Anita ditunjuk untuk mewakili sekolah mengikuti perlombaan mendongeng bahasa Inggris tingkat kecamatan. Nah, tetapi Bu Alida lihat Anita kurang bersemangat ya untuk mengikutinya. Lalu kira-kira kenapa kamu Anita? Apa penyebabnya? Iya Bu Alida, sebenarnya saya kan memang ditunjuk oleh tulis untuk mewakili lomba mendongeng bahasa Inggris tingkat kecamatan. Tapi saya kurang percaya diri Bu Alida. Oh begitu ya, Anita masih belum percaya diri. Bisa dijelaskan Anita? Coba mengapa Anita kurang percaya diri untuk mengikuti lomba mendongeng tersebut Anita? Iya Bu Alida, karena saya sendiri merasa kurang pantas untuk mewakili sekolah. Dulu kan saya pernah berlomba mendongeng bahasa Inggris tingkat kecamatan. Tapi saya gagal Bu Alida, saya tidak. Jadi kalau sampai saya nanti tidak dapat juara lagi, saya jadi merasa malu dengan juara. Begitu, jadi saya kurang percaya diri. Oh seperti itu ya Anita ya. Iya, sekarang boleh paham bagaimana perasaan Anita saat ditunjuk oleh sekolah untuk mewakili dalam lomba mendongeng bahasa Inggris di tingkat kecamatan. Kami selaku pihak sekolah menunjuk Anita karena bagi Bapak Ibu guru dan juga bagi sekolah, Anita itu mempunyai potensi yang bagus dalam mendongeng dengan bahasa Inggris ya, sehingga sekolah menunjuk Anita untuk mengikuti lomba tersebut di tingkat kecamatan. Nah, menurut Anita, apa saja kemampuan Anita dalam belajar bahasa Inggris, terutama kemampuan Anita dalam mendongeng? Kalau saya sendiri sering sekali Bu meminjam dan membaca buku yang dari perpustakaan, khususnya buku cerita yang seri bahasa Inggris. Selain itu, saya juga suka menghafal lagu bahasa Inggris, menonton bahasa Inggris. Bahkan saya kalau di dalam kelas pelajaran bahasa Inggris pas mendongeng itu dapat nilai 95 loh Bu. Nah, pintar sekali ya Anita ya. Nah, Anita bagus sekali kemampuan kamu dalam bahasa Inggris. Itu sudah lebih dari cukup loh Anita untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira Anita, apa rencana Anita agar bisa lebih percaya diri lagi untuk bisa mengikuti lomba ini Anita? Baik Bu Alida, rencana saya pertama, saya akan latihan mendongeng bahasa Inggris dengan tulis. Terus yang kedua, saya juga akan belajar mendongeng di depan teman supaya saya lebih percaya diri. Terus selanjutnya, saya juga akan berusaha mendongeng di depan teman-teman dan guru. Iya Anita, bagus sekali ya, ternyata rencana kamu luar biasa. Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang sudah pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri Anita untuk mengikuti lomba mendongeng bahasa Inggris di tingkat kecamatan nanti? Insya Allah Bu Alida, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Bu Alida. Sama-sama Anita. Semoga dalam persiapan lomba bisa berjalan dengan lancar dan nantinya Anita betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya
ada Anita, komitmen dari Anita terhadap lomba ini? Untuk komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan mengikuti sungguh-sungguh ke ilmunya. Selain itu, saya juga akan berbagi dengan guru spesialis di tempat yang saya. Semoga saya bisa menjadi yang terbaik dan membawa nama baik sekolah ya Bu Aida. Iya, itu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan Anita bisa sukses, bisa jadi juara. Tetap semangat ya. Amin. Terima kasih Bu Aida. Semangat Bu. Iya, harus semangat. Iya. Terima kasih Bu Alida dan Bu Anita. Oke, setelah kegiatan kerja ini, menurut Bu Alida, apakah tujuan jenengan tadi untuk mencapai indikatornya sudah tercapai? Insya Allah dari tujuan indikator pengembangan dia yang untuk kegiatan ini tadi sudah tercapai. Nah, di sini saya sebagai coach berusaha memberikan solusi terhadap permasalahan coach saya seperti itu. Ada mungkin catatan saya ya setelah saya observasi dari alur peta yang saya sampaikan tadi, memang menurut saya di sini tujuan yang disampaikan oleh coach Bu Anita memang sangat jelas, yaitu mencari solusi atas permasalahan karena percaya diri tadi ya buat lomba. Adapun dari coach tentang identifikasi ya sudah tepat sekali menjadi pertanyaan yang dapat membuat coachingnya menyadari ya ternyata dia punya potensi untuk ikut lomba Megamed Aksi. Terus dari aksi nyatanya, dari aksi rencana aksi, coach tadi juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan masalahnya dengan baik. Jadi ya akhirnya coachingnya ikut lomba serius. Terus ada penentu tanggung jawabnya, coach juga berhasil menanyakan dengan komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coachingnya, dan ternyata ya itu alhamdulillah membuat coachingnya percaya diri terus yakin ikut lombanya seperti itu. Iya, oke. Adapun selanjutnya Bu Alida, kemungkinan kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan berdasarkan kegiatan coaching ini? Iya, dalam kegiatan coaching selain kompetensi yang sudah saya harapkan ya, alhamdulillah ini tadi sudah berjalan dengan lancar. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dimana kita ada kesadaran penuh presence. Nah, itu yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Alida, Bu Anita. Semoga kedepannya kita benar-benar bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan baik, bisa menerapkannya baik di sekolah maupun di kegiatan kita sendiri. Terima kasih. Demikianlah kolaborasi kami dari calon guru penggerak angkatan 7 kelas 82 Kabupaten Nganjuk dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual yang ada pada modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.